الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Disiarkan dari Grogol Limo Depok AM 675 kHz Siar Tauhid Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, terima kasih di siang hari ini Anda masih setia mendengarkan saluran AM 675 kHz Radio Syiar Tauhid. Berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian lanjutan dari pembahasan tafsir Juz Amma dari surah An-Naziat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Basuki Al-Sih hafizahullah ta'ala. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita ragam kenikmatan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, kita memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. InsyaAllah di pertemuan kali ini kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Mukhtasar Tafsir Juz Amma. Dan sebelum ini kita diingatkan bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan penuh keberanian dan sangat mengetahui akan resiko yang kelak akan dihadapi. Mendatangi seorang yang angkuh, sombong, dan dia adalah raja. Yang di sekelilingnya tentunya pasukan yang besar. Dan juga kala itu menyebar sihir di tengah-tengah umat manusia.
yang sehingga Fir'aun pun memiliki para tukang-tukang sihir yang mengelilingi beliau, bahkan menjadi penasihat bagi Fir'aun. Perhatikan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berangkat dan mendatangi Fir'aun dan menyuarakan da'watut tauhid di hadapannya. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan penuh keberanian dia berkata, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku berikan bimbingan kepadamu menuju jalan Rabbmu sehingga engkau menjadi orang yang takut kepada Allah. Khasyah, rasa takut yang teriringi dengan ilmu. Dan inilah karakter dakwah para nabi yang mengajak umat takut kepada Allah dalam bingkaian ilmu agama. Lain halnya dengan hanya sekedar rasa takut yang tidak teriringi dengan ilmu agama. Kemudian Allah katakan, fa'arahul ayatal kubra. Maka Musa pun menampakkan kepada Fir'aun bukti yang sangat besar. Ara Musa Fir'aun al-ayat al-uzma. Musa menampakkan kepada Fir'aun bukti yang sangat besar, tanda kebesaran Allah. Asa min khashabin, tongkat dari kayu, min furu'is syajar, yang berasal dari ranting pohon. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana kita ketahui. Fakana idza wada'aha fil ardi sarat hayyatan tas'a. Saat diletakkan di tanah, di bumi, maka berubahlah, menjelma menjadi seekor ular yang gesit. Perubahan di sini adalah perubahan yang nyata. Perubahan yang benar-benar berubah menjadi ular yang bernyawa, yang bergerak dan melata. Tidak sebagaimana sihir. Sihir yang merupakan bagian amaliyah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita ingat bahwa sihir dengan apa yang memang bisa terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dengan mu'jizat. Dan Ahlus Sunnah meyakini tentang keberadaan sihir. Dan tentunya ini merupakan bagian daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mempengaruhi dan merubah beberapa fisik, beberapa bentuk kepada bentuk yang lainnya. Tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perubahan ini sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surat Thaha ayat 66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Karena sihir dikhayalkan, dinampakkan kepada Nabi seakan-akan tongkat-tongkat yang dilemparkan itu merayap cepat.
seperti ular. Dihayalkan dalam bahasa kita seperti halusinasi, sehingga orang melihat seperti kenyataan. Berbeda tentunya dengan mu'jizat yang dibawa Musa kala itu. Perubahan yang nyata benar-benar berubah. Walaupun juga sihir, dengan izin dari Allah tentunya, ada kalanya bisa mempengaruhi fisik seseorang menjadi sakit. Bahkan ada kalanya berujung dengan kematian atau yang lainnya. Tapi tetap Fir'aun yang angkuh ini bahkan fakadzdzaba wa 'asa. Dia mendustai dan mengingkari. Kadzdzabal khabar wa 'asal amra. Dia mendustai berita risalah yang dibawa oleh Musa dan mengingkari akan perintah. Sudah melihat bukti kebenaran dengan kedua matanya, tapi memang keangkuhan dan kesombongan yang telah menutupi hatinya tidak menjadikan dia bergeming untuk tetap berada dalam kesombongan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan thumma adbara yas'a. Ini yang dilakukan. Kemudian dia berpaling dan berusaha untuk menantang Musa. Berpaling dan menantang Musa. Ay tawalla mudbiran yas'a hafizan. Kembali dia pulang untuk mempersiapkan tantangan kepada Nabiullah Musa. Fahasyara fanada, bahkan dia mengumpulkan. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Fanada, dan dia pun menyeru. Perhatikan bagaimana seruan yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Setelah dia jam'an nasa wa nada fihim bisautin murtafi'. Setelah dia mengumpulkan manusia, maka dia pun menyeru dengan suara yang lantang seraya menyatakan faqala ana rabbukumul a'la. Wal'iyadzu billah. Maka dia pun berkata, yaitu Fir'aun, sungguh aku adalah Rabb kalian yang memiliki ketinggian. Ya'ni la ahada fawqi wadda'a li nafsi ma laysa lah. Dia menganggap bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi dariku. Menganggap pada dirinya sesuatu yang dia tidak berhak dan tidak pula memilikinya. Keangkuhan dan kesombongan ini Allah balas dengan menyatakan fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukum Fir'aun dengan siksaan yang terakhir dan siksaan yang pertama. Wal'iyadzubillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang demikian mengerikan kepada Fir'aun. Nakal al-akhirah wal ula. Ay akhadahu Allahu akhdha azizim muqtadir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun dengan hukuman yang sangat berat tentunya. Hukuman Allah yang maha perkasa dan maha berkuasa. Dan juga diberikan hukuman wa nakala bihi fil akhirah.
diberikan hukuman di akhirah atau yang terakhir. Di sini para ulama mufassirin menyatakan al-akhirah di sini adalah hukuman di neraka Jahannam yang kelak akan diterimanya. Adapun al-ula yang pertama adalah hukuman di dunia. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah azab di alam kuburnya. Wal'iyadhu billah. Fakana ibratan fi zamanihi wa ibratan fima ba'da zamanihi ila yaumil qiyamah. Kejadian manusia yang sombong ini menjadi pelajaran tentunya bagi umat yang hidup di masanya dan umat yang hidup setelahnya sampai hari kiamat. Orang akan mengingat akan kisah Fir'aun. Maka tidak ada satupun hingga hari kiamat kecuali akan mengenali sosok daripada raja yang angkuh, lalim, zalim, kafir, yaitu Fir'aun. Oleh sebab itu Allah katakan inna fi dzalika la'ibrah. Sungguh pada hal yang seperti itu benar-benar ada pelajaran. Tapi untuk siapa? Liman yakhsha. Untuk orang-orang yang takut. Subhanallah. Allah kisahkan ini kesemuanya adalah untuk kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan sifat-sifat yang Allah miliki seharusnya menjadikan seorang hamba tunduk secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dia, siapapun dia, dalam kapasitas apapun, hakikatnya dia teramat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keangkuhan dan kesombongan merupakan sesuatu yang benar-benar akan merusak kehidupan seseorang. Wajar apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga bagi yang memiliki di hatinya kesombongan, walaupun sekecil biji sawi. Allah musta'an. Dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, maka sungguh orang yang mengingkari hari kiamat, mengingkari akan apa yang terjadi kelak di hari kiamat, dari kematian atau dari hari kebangkitan, kemudian pengadilan, surga dan neraka, maka sungguh nasibnya tidak akan jauh dengan Firaun. Ini terhib, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Maka dikatakan oleh beliau fi irsali Musa li Fir'aun wastikbarihi 'anil inqiyadi lahu ibratun liman yakhshallaha 'azza wa jalla fahiya ibarun ya'tabiru biha al-insan yuslihu biha nafsah. Diutusnya Nabi Musa li Fir'aun kepada Fir'aun, dan juga keangkuhan, kesombongan Fir'aun dengan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pelajaran bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelajaran yang bisa diambil
oleh para hamba Allah yang dengannya tentunya dia berupaya membenahi warna kehidupannya. Ini terhib. Dan orang yang benar-benar mengambil pelajaran, maka dia akan meniti jalan nabinya. Karena orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada Allah dan siap taat untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Inilah khasyah, rasa takut dengan ilmu. Dan berikutnya Allah akan mengingatkan kepada kita, siapa kita sebenarnya? Apakah manusia ini memiliki kehebatan yang apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, maka dia akan bisa mengalahkannya? Apakah dia lebih besar daripada yang lainnya? Ataukah ternyata apabila dibandingkan dengan yang lainnya, dia hanya makhluk yang sangat-sangat kerdil? Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah penciptaan kalian merupakan penciptaan yang lebih dahsyat, lebih hebat? Amis sama'u banaha, ataukah langit yang telah dibangunnya, yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba perhatikan, kita di sini diperintahkan Allah untuk membandingkan kita dengan kerdilnya kita ini, untuk melihat ciptaan Allah yang demikian tinggi menjulang, dan demikian besarnya, dan demikian kokohnya. Dan di sini dikatakan oleh beliau, هذا استفهام لتقرير إمكان البعث والجواب معلوم لكل أحد أنه السماء. Di sini merupakan bentuk pertanyaan yang hakikatnya untuk menetapkan bahwasanya hari kebangkitan itu pasti akan bisa, atau pasti akan terjadi. Kenapa? Coba perhatikan. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat kita, diri kita, dan melihat ciptaan makhluk yang lainnya, yaitu langit. Sekiranya langit yang demikian kokoh, yang demikian besar, kalau kita ingat pada ayat yang lainnya, yang kelak pada hari kiamat Allah akan hancurkan, dan Allah akan datangkan bahkan bumi dan langit yang lainnya, maka apalagi manusia. Maka di sini ketika kita membandingkan antara kita dengan langit, maka tidak ada jawaban yang lain, bahwasanya yang lebih kokoh, lebih hebat adalah langit. Dan betapa kerdilnya kita. Subhanallah. Apa yang bisa kita sombongkan dari wujud dan rupa kita ketika kita bandingkan dengan alam yang ada, alam semesta ini. Manusia ketika melihat bumi yang lepas, di saat dia berdiri di tempat yang tinggi, betapa kecilnya dia. Bahkan tempat kita berpijak, yaitu bumi, dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, demi kerdilnya, bahkan katakan debu pun tidak, sekiranya dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya.
Bahkan ketika berada meminjam istilah sekiranya benar dari gugusan galaksi Bima Sakti, maka di mana bumi? Tidak nampak. Apalagi ternyata di sana ada gugusan galaksi-galaksi yang lainnya. Maka kembali kita bertanya, di mana manusia? Dan itu pun masih langit dunia. Dalam keadaan kita meyakini bagaimana langit dengan 7 tingkatan yang demikian kokohnya. Maka kemudian Allah katakan, rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah Allah yang telah meninggikan bangunan langit. Meninggikan bangunannya. Fasawwaha. Lalu menyempurnakannya. Subhanallah. Langit yang pertama saja kalau kita perhatikan, siapa manusia yang bisa menyentuh sampai langit pertama? Tapi subhanallah, ternyata di sana ada hamba Allah. Kita mengingat sedikit, kita keluar dari pembahasan, dan ini mengingatkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memperjalankan kekasihnya, Nabi yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, hingga sampai subhanallah mendekat kepada Sidratul Muntaha. Kembali lagi pada pembahasan kita di sini, subhanallah, penciptaan manusia dibandingkan tentunya dengan penciptaan langit, dari sisi besarnya dan kokohnya dan sempurnanya, sebagaimana Allah katakan rafa'a samkaha fasawwaha, dari sisi besarnya, tingginya, dan bagaimana Allah sempurnakan dengan subhanallah, bagaimana langit pertama sempurna dalam semua sisi tentunya. Allah jadikan bintang-bintang sebagai penghias, sebagaimana kita lihat sekarang ini di langit dunia. Demikian indah. Rafa'ah, Allah mengingatkan, rafa'a samkaha fasawwaha, rafa'ahu Allah azza wa jalla bighairi amadin faja'alaha mustawiyatan tammatan kamilatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit, membangun langit dengan tanpa ada tiang. Allah jadikan sempurna, rata di atas kita. Kita bisa melihatnya. Sempurna. Subhanallah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tanda kebesarannya yang lainnya yang setiap kita bisa melihat, yaitu wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya menjadi waktu yang demikian terang. Wal arda ba'da dzalika da'aha, dan setelah itu bumi dihamparkan. Allah menghamparkan bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, darinya dipancarkan mata air
dan ditumbuhkan tetumbuhannya. Subhanallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat apa yang ada di atas kita, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat tempat yang kita berpijak di atasnya. Allah katakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ay azlamahu wa aghtasha lailaha. Allah jadikan sebuah kegelapan di malam harinya. Wa akhraja duhaha. Dan kemudian Allah jadikan siangnya menjadi waktu yang terang. Bayyanahu bisyams, diterangkan dengan matahari yang menyinari bumi. Subhanallah. Ayat demi ayat. Saat jujur kita melihat, sungguh tidak ada yang lebih utama darinya kecuali dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan banyak limpahan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah dari kebaikan yang demikian banyak. Dan juga betapa banyaknya kesalahan, dosa-dosa kita yang jauh lebih banyak daripada kebaikan yang Allah maafkan, yang Allah tidak menghukum secara langsung di kehidupan dunia ini. Kepada Allah kita memohon, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di kehidupan ini, memberikan cahaya di kehidupan ini, sehingga kita bisa meniti jalan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita bisa mendapatkan anugerah Allah husnul khatimah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Talib As-Sukailsi hafizallahu ta'ala, kami ucapkan jazakallahu khairan atas materi kajian yang disampaikan pada siang hari ini dari pembahasan tafsir juz amma surah An-Nazi'at. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tafsir juz amma dari surah An-Nazi'at. Semoga yang kita dengarkan dari kajian siang hari ini ada manfaatnya bagi kita semua serta bisa kita mengamalkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kelanjutan pembahasan tafsir juz amma ini bisa Anda simak kembali kelanjutannya esok hari tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, kita tutup perjumpaan siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 675 kHz siar tauhid radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Renungan menyambut Ramadan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkisah bahwa ada dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan, dan dua orang sahabat ini tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Maka salah seorang dari keduanya orang yang giat beribadah, dan yang giat beribadah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal di dalam sebuah perang, di dalam sebuah jihad fi sabilillah.
Dan orang yang kedua yang tidak begitu giat di dalam beribadah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umur, dia hidup setahun setelah kawannya meninggal, yang kemudian setelah itu dia juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang tersebut. Maka dia melihat orang yang meninggal terakhir lebih dahulu masuk surga daripada orang yang meninggal pertama. Dan ini membuatnya heran, karena yang pertama lebih giat beribadah dan dia mati dalam posisi mati syahid. Kenapa orang yang kedua lebih dahulu masuk surga, didahulukan terhadap orang yang pertama? Maka Nabi SAW ketika mendengarkan mimpi tersebut, beliau berkata,